Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bergabung di sesi ini ya. Kita kali ini tentang eh, materi tentang augmented reality. Jadi perkenalkan, nama saya Elvan Pujo Laksono. Di sini saya dari Wapi Creative Center, yang mana di sesi kali ini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana pemanfaatan augmented reality. Salah satunya nanti kita tipenya seperti semi workshop ya. Jadi semi workshop, jadi kita akan mencoba. Tapi sebelum nanti masuk ke materi, saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian. Maaf, saya belum bisa aktivasi kamera ya, karena terbatas di sini. Kebetulan saya sudah menyiapkan halaman Padlet ya, di alamat berikut ini. Jadi sebelum masuk ke materi, teman-teman bisa mengakses alamat Padlet di sini yang saya kirimkan di kolom chat juga. Silakan bisa langsung diklik. Nah, alamat Padletnya di sini. Jadi nanti selama 2 jam ke depan kita akan berdiskusi di halaman padlet.com/alvan/ar bisa. Silakan bisa langsung dibuka ya. Nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung klik ya di bagian tanda plus di sini. Nah, saya ingin perkenalan dulu. Nah, silakan ketikkan nama lengkapnya. Terus di sini teman-teman bisa kirimkan fotonya ya. Bisa capture foto, aktivasi kamera di sini, atau kalau sudah punya file foto bisa dikirimkan juga. Ini ya. Dan di sini bisa diketikkan asal instansinya ya. Terus jurusannya ya. Jurusan atau bidang keahliannya. Oke, silakan saya beri waktu ya teman-teman untuk bisa mengisi dulu di sini sambil saya siapkan materinya ya. Jadi kita kenalan dulu, nanti baru kita masuk ke sesi materi. Silakan saya beri waktu 5 menit, teman-teman bisa mencoba mengisi di halaman materi di sini. Jadi nanti selama 2 jam ke depan hasilnya akan kita publish di sini semua ya. Oke, silakan.
Oke, silakan diisi dulu ya, nanti baru kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, ini sambil teman-teman isi, ini baru masuk ada Tut Khofifa dari Universitas Wanita Internasional, ada AJW. Oke, berarti ini bervariasi ya teman-teman semuanya. Dan backgroundnya teknik informatika, jadi sudah punya basic ini ya, basic yang kuat ya di bidang IT ya. Jadi ini mempermudah saya untuk bisa sharing mengenai pemanfaatan salah satu augmented reality. Tapi sebelum saya cerita ke augmented reality, mungkin nanti saya akan jelaskan dulu tentang apa itu pemanfaatan immersive technology. Oke, ini sudah ada 4 yang mengisi, yang lainnya ditunggu. Silakan untuk bisa mengisi. Ini kayaknya agak lama cari foto ya. Cari foto yang paling bagus ya. Oke, jadi langsung saja saya akan coba. Oke ya, perkenalan dulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Alvan Pujolaksono. Di sini saya dari Wapik Creative Center ya, desain digital media expert. Jadi mungkin pengalaman saya sedikit cerita. Pas masih zaman kuliah dulu saya membuat studio, RK20 Studio. Memang basic saya adalah desain. Nah, lalu mendirikan Iraga Studio dan cukup lama di Simio Simolek dan membantu sebagai konsultan di Direktorat PSMK ya, Kementerian Pendidikan, dan dari 2017 sampai sekarang juga sebagai Managing Director di wapik.com. Jadi wapik.com itu mungkin kurang lebih sama dengan Bisa AI, tapi fokusnya lebih ke arah ke desain digital media. Kalau yang Bisa AI kan memang fokusnya untuk AI ya, artificial intelligence, tapi kalau Wapik ini memang fokusnya pada lebih ke fokus ke desain digital media seperti itu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke apa namanya ke teknis penggunaan augmented reality, saya akan menyampaikan tentang ya salah satunya developing smart future lab ya. Nah ini. Nah, sebenarnya kaitannya di sini materi augmented reality itu bisa kita kembangkan sebagai pembuatan laboratorium masa depan berbasis immersive learning. Jadi saya akan jelaskan apa sih itu namanya immersive learning, apa itu teknologi XR, apa kaitannya antara teknologi extended reality dengan immersive learning seperti itu ya. Nah, targetnya sebenarnya kebetulan materi ini saya pakai setelah saya ngajar di BINUS ya. Ada targetnya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain immersive learning, pengalaman imersif yang sesuai dengan pedagogi, lalu mendeterminasi immersive teknologi agar sesuai dengan materi pembelajaran ya, seperti itu. Memang arahnya ke pembelajaran karena
kebetulan materinya saya rancang untuk dosen dan pengajar ya. Nah, dan yang terakhir ada yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan immersive teknologi untuk meningkatkan engagement ya dengan user seperti itu. Itu salah satunya. Nah, kira-kira pemanfaatan immersive teknologi itu seperti apa sih ketika digabungkan dengan konsep salah satunya design thinking ya. Bagaimana kita problem solving sebuah masalah bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan immersive teknologi. Oke, kita putar videonya ya. Saya coba cek dulu apakah audionya juga sudah. Oh ya, ini audionya sudah. Oke. Nah ini ya, ini bagaimana pemanfaatan konsep design thinking dengan pemanfaatan tools yang digunakan adalah immersive learning technology. Our focus isn't just on building that confidence and capability. We really want to have the students creating in virtual reality, solving real-world problems. Hi, I'm Sue Isbell. I'm Head of Department of E-Learning at Kelvin Grove State College. This is my second workshop that I've done with Inspired Education. My first was design thinking, which was fantastic. That's what encouraged me to come along today to see how design thinking is being applied to immersive technology, particularly virtual reality. I'm Claudia Lazar and I'm currently a Year 5 teacher at St John's Anglican College. It was really interesting, particularly looking at how it can be implemented both in the secondary space and how I can shift that down into the primary space as well. So it would be great to continue to bring it down into that upper primary level and start them to get used to this new technology and be able to access learning and curriculum through this realm. We've been quite involved in the Gateway to Industry Skills program for advanced manufacturing in the past, and I know that that's been a context of today. So I knew there'd be a lot of value to come from the program. It has been fantastic, and I thoroughly recommend other teachers getting involved in this workshop. Nah, jadi itu ya salah satunya bagaimana pemanfaatan immersive teknologi, salah satunya adalah virtual reality ya, yang sekarang sedang tren setelah munculnya MetaQuest ya, yang dulu harganya sangat mahal, sekarang kita bisa mendapatkan dengan harga yang relatif murah dan sudah support ke arah mixed reality seperti itu. Dan momentumnya adalah ketika kemarin Apple meluncurkan namanya Apple Vision Pro ya. Meskipun harganya masih mahal ya, 50 sekian juta, tapi kita bisa paling tidak bisa menggunakan opsi dengan menggunakan MetaQuest ya salah satunya, dan juga kita bisa menerapkan juga di berbasis smartphone ya yang paling basic seperti itu. Nah, ini adalah tren terbaru bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah di sekitar kita dengan cara-cara yang menarik, yaitu salah satunya dengan immersive teknologi. Jadi kita cari masalah di sekitar kita selesaikan dengan bisa salah satunya dengan konsep design thinking ya. Mungkin teman-teman sudah belajar mata kuliah design thinking. Di situ kita selesaikan masalah di sekitar kita dengan cara yang menarik, dan di level prototyping untuk mempermudah kita menyampaikan ide, konsep atau gagasan, itu kita bisa memanfaatkan salah satunya dengan teknologi imersif, salah satunya berbasis virtual reality. Bisa nggak nanti problem solvingnya bisa menggunakan smartphone? Bisa juga arahnya, karena smartphone sekarang juga sudah semakin canggih, sudah bisa digunakan untuk virtual reality dan augmented reality ya, seperti itu. Nah, saya dari tadi cerita tentang apa itu immersive learning atau immersive pembelajaran berbasis immersive teknologi. Jadi immersive teknologi adalah bahasa Indonesia teknologi immersive adalah teknologi yang menciptakan pengalaman virtual yang sangat interaktif dan kaya akan sensorik. Jadi ini sudah memudahkan batasan antara dunia fisik dan dunia digital. Jadi kita sudah ngeblend ya, kita sudah menyatu di situ. Nah, teknologi ini bertujuan untuk menghadirkan pengguna ke dalam lingkungan yang dibuat secara digital atau meningkatkan persepsi mereka terhadap dunia nyata dengan menambahkan konten digital. Jadi kita itu kalau menggunakan immersive teknologi itu kita seakan-akan dibawa masuk ke dalam dunia imersif di situ. Jadi kita sudah memudahkan batasan ya antara dunia nyata dengan dunia maya. Jadi itu akan ngeblend. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin suka nonton
Iron Man ya, itu kan kita sudah berinteraksi langsung dengan dunia digital di dunia nyata ya. Itu sudah ada di kenyataan sekarang teknologi. Nah, apa kaitannya antara immersive teknologi dengan XR atau extended reality? Jadi extended reality atau bahasa kita ya, bahasa Indonesia adalah realitas yang diperluas. Ini adalah istilah umum yang mengacu pada semua gabungan lingkungan dan interaksi nyata maupun virtual yang dihasilkan oleh komputer. Jadi kalau teman-teman ditanya apa itu augmented reality, apa itu mixed reality atau virtual reality, ya susah ya menjelaskannya. Ini kira-kira pakai teknologi apa ya? Jadi teman-teman cukup menjawab, oh ini pakai teknologi XR atau extended reality. Jadi kalau kita susah ya menjelaskan satu-satu, ini pakai apa sih teknologinya? Oh ini pakai XR, oh extended reality. Kecuali kalau kita ditanya, kira-kira XR-nya yang mana gitu ya? XR-nya yang mana? Gitu. Itu kita bisa jelaskan lebih spesifik. Apa sih bedanya antara VR, AR, dan MR? Jadi kalau teman-teman susah, oh ini VR, ini AR, MR gitu ya, ditanya, cukup menjawab, oh ini adalah teknologi XR, itu sudah cukup. Kecuali ditanya lebih spesifik, VR itu apa? Nah, kalau VR adalah ketika kita dibawa masuk ke dalam dunia digital, ketika kita dibawa masuk ke dalam dunia digital dan lupa akan dunia nyata, itu adalah virtual reality. Biasanya di sini identik dengan penggunaan kacamata VR, kacamata virtual reality. Jadi kita harus pakai headset ya, headset atau kacamata. Itu adalah virtual reality. Kalau augmented reality, ini adalah konten digital yang muncul di atas dunia nyata. Jadi konten digital yang muncul di atas dunia nyata itu adalah augmented reality. Sebagai contoh, kalau teman-teman mungkin yang cewek-cewek suka pakai filter ya, glowing di Instagram, berarti itu sudah memanfaatkan fitur dari augmented reality. Jadi dia itu muncul di atas dunia nyata ya, seperti itu. Atau yang suka bermain game Pokemon Go ya dulu ya, yang cari Pokemon, itu adalah teknologi augmented reality. Sedangkan mixed reality itu antara konten digital dan dengan konten dunia nyata itu bisa ngeblend ya. Jadi sudah ada interaksi, sudah menyatu. Jadi sudah tidak ada batasan, itu adalah namanya mixed reality. Nah, headset terbaru di MetaQuest termasuk yang di Apple Vision Pro itu sudah levelnya masuk ke mixed reality. Di sini. Jadi teman-teman sekarang sudah punya wawasan apa sih itu VR, apa sih itu AR, apa itu MR di sini ya. Jadi kita bisa membedakan. Nah, bagaimana penerapannya ketika memanfaatkan teknologi itu di dalam pembelajaran salah satunya ya. Ini saya putarkan beberapa. This is such a cool story. Bagaimana pemanfaatannya di dalam kelas meskipun kita tidak punya kacamata VR ya, tapi kita bisa maksimalkan dengan smartphone kita. Jadi kita coba Google is teaming up with hundreds of far-flung places often seen in their textbooks. Vanita Nair is at a New York City school using this technology. Vanita, good morning. Good morning. We're at Lab Middle School in Lower Manhattan, where the kids are doing in just a few moments. This is about one of 100 schools across the globe using this new virtual technology. We spoke with Google, and they told us they came up with this idea after hearing from teachers who wanted to bring abstract concepts to life. Hey, there's a scuba diver. Google's new program is taking kids on field trips where no bus has ever gone. Oh, I see pufferfish. This sixth grade science class plunged deep into Australia's Coral Sea, getting 360-degree views of the Great Barrier Reef. Oh, I see the scuba divers. The classroom scuba divers crisscross the planet to Ecuador's Galapagos Islands, getting an up-close look at sea lions far below the surface of the ocean. It's actually pretty big. I mean, it's not too small. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita membuat pembelajaran yang lebih menarik ya, lebih interaktif. Jadi kalau kita belajar tentang visitasi ya. Jadi kalau kita ingin belajar tentang contohnya sejarah. Jadi kalau saya belajar sejarah itu kan dulu membosankan. Jadi kita bisa belajar tentang contohnya sejarah kerajaan Majapahit ya. Kita bawa itu artefak Majapahit ke dalam kelas kita. Terus kita belajar tentang sejarah Borobudur ya, kita bawa Borobudurnya ke dalam kelas kita. Bisa berbasis virtual reality seperti ini berbasis smartphone ya. Jadi smartphone-nya itu dipakai smartphone-nya dipakai bisa untuk fitur virtual reality, dan kita bisa optimalkan juga untuk augmented reality. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan coba cek di sini.
Ini yang baru ngisi hanya beberapa ya. Ini dari peserta, usernya ada 60 yang masuk, tapi ini saya lihat yang aktif mengisi baru beberapa ya. Ini yang lain kemana ini? Bentar. Oke, ini yang ngisi baru beberapa ya dari teman-teman. Oke, ini baru beberapa. Oke, ya, silakan mengisi ya. Alamatnya di sini, teman-teman bisa langsung klik di sini sambil kita kenalan. Jadi maksud saya berkenalan, saya bisa memetakan kira-kira background teman-teman apakah sudah punya pengalaman di bidang salah satunya desain digital media terkait XR ya, kayak gitu, augmented reality, virtual reality maupun mixed reality. Jadi saya bisa memetakan kira-kira materinya akan kita spesifikkan ke arah kemana ya. Ya, jangan lupa saya sudah kirimkan di public chat ya linknya. Silakan yang belum mengirim bisa dikirimkan di sini. Oke. Berikutnya adalah kita akan mencoba untuk, tadi saya menceritakan tentang pemanfaatan ini ya, virtual reality ya di kelas kita ya. Jadi sekarang kita akan coba sambil teman-teman bisa mengirimkan progresnya nanti di sini. Sekarang kita akan coba smartphone kita apakah sudah support dengan teknologi virtual reality ya, salah satunya. Nanti kita akan coba tes juga apakah smartphone teman-teman itu support dengan augmented reality juga ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah silakan yang belum mengisi bisa mengisi terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah sekarang kita akan mencoba tes ya, tes ke handphone smartphone teman-teman. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang virtual reality, sekarang kita akan coba apakah handphone smartphone teman-teman semua itu sudah support dengan pemanfaatan teknologi virtual reality ya. Tadi kan saya menjelaskan sebuah video pemanfaatan smartphone dipakai untuk di kelas berbasis VR ya, virtual reality. Nah, cara ngetesnya adalah teman-teman bisa buka YouTube ya, buka YouTube seperti ini. Silakan buka YouTube. Nah, kata kuncinya adalah teman-teman bisa memasukkan 360 video ya. Contohnya saya akan mencari 360 video, temanya tentang pembelajaran ya. Contohnya yang sudah saya buat itu Museum Sumpah Pemuda. Ini, jadi saya dulu pernah membuat sebuah pembelajaran berbasis ini ya, virtual reality. Itu kalau teman-teman ketikkan di sini, contohnya 360 Museum Sumpah Pemuda, maka yang di bagian atas di sini ya pencarian ya, itu langsung muncul ini ya, videonya ya, seperti ini. Nah ini ya, yang bagian paling atas. Nah, teman-teman nanti akan muncul ini, saya buat beberapa tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu ya, di 2017.
atau 18. Nah, silakan dibuka. Ini salah satunya 360 Museum Sumpah Pemuda ya. Mungkin kata kuncinya itu. Jadi kalau pas teman-teman buka videonya dan ketika di play itu bisa sambil handphone smartphone-nya digoyang-goyang seperti ini ya. Itu bisa berputar 360 derajat seperti ini. Berarti smartphone teman-teman itu sudah support dengan teknologi virtual reality. Oke, yang sudah bisa buka bisa di screenshot ya halamannya ini ya. Bisa di screenshot halaman YouTube-nya, nah, dikirimkan ke Padlet ya. Nah, cara ngetesnya adalah kalau kita pas goyang-goyang seperti ini, kita bisa melihat ya ke bagian atas, bagian bawah sambil handphonenya diputar-putar, berarti handphone teman-teman sudah ada fasilitas giroskop ya, artinya bisa dipakai untuk virtual reality. Nah, untuk memastikan apakah support total dengan VR headset ya, VR headset. Nah, kalau kita post di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah sini teman-teman, itu kan ada gambar kacamata ya. Ini ada gambar kacamata. Nah, kalau gambar kacamata ini diklik, nah berarti dia support dengan virtual reality. Tapi dipastikan sebelum gambar kacamatanya diklik, di bagian lock rotation ini ya, lock orientation-nya, ini di unlock dulu ya. Jadi biar dia bisa berputar. Nah, kalau sudah, saya aktifkan ini ya. Nah, jadi sampai muncul di layar kita itu menjadi seperti ini, dua tampilan layar ya. Berarti ini kita tinggal masukkan ke dalam namanya VR headset Google Cardboard yang dari kardus. Jadi kalau nggak salah harganya cuma 20 ribuan ya. Nah, jadi bisa dimasukkan ke dalam ini Google Cardboard dan teman-teman bisa ini, seperti ini ya. Jadi kita tinggal buka di sini. Kita tinggal beli nih Google Cardboard-nya, ini murahnya. Ada yang dari plastik ya, ada yang juga dari kardus seperti ini. Oke, yang sudah berhasil seperti ini, silakan di screenshot ya. Di screenshot dan bukti screenshot-nya dikirimkan ke Padlet. Jangan lupa diberi namanya. Oke. Jadi silakan langsung masuk ke halaman Padlet-nya di sini ya. Teman-teman masuk ke sini Padlet-nya. Jadi hasil screenshot-nya bisa langsung dikirim ke Padlet. Oke, tinggal di ini ya, diklik di sini ya teman-teman ya. Klik ini, diberikan nama, jangan lupa. Lalu kita lampirkan dokumen foto kita. Untuk penggunaan VR ya. Nah ini ya, jadi nanti langsung masuk ke Padlet. Di sini berarti handphone teman-teman sudah support VR. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman bisa mencoba tes ya. Bisa coba tes untuk memanfaatkan fitur virtual reality di handphonenya, agar nanti bisa kita pastikan handphone teman-teman support untuk dipakai develop konten berbasis virtual reality. Nah, gitu. Silakan. Untuk videonya boleh bebas, yang penting teman-teman kata kuncinya adalah kata kuncinya di bagian di YouTube ya, pokoknya ditambahkan 360 ya. Contohnya 360, contohnya tema tentang engineering gitu atau farming gitu ya, atau flight simulator gitu. Jadi semuanya video yang terkait dengan 360 akan muncul di sini.
seperti ini. Silakan diambil salah satu, di screenshot hasilnya, dikirimkan ke Padlet. Oke, Zafira sudah bisa ya handphonenya. PR-nya ready. Oke, yang lain silakan. Oke, yang lain mana ini? Ini baru Zafira yang ngirim. Silakan, saya tunggu. Jadi kita berbasis Padlet ya. Jadi biar kelas kita aktif, nggak hanya satu arah, nggak hanya saya cerita sendirian ya. Jadi masing-masing harus bisa mencoba. Nah ini saya inginnya base ini ya, produk ya. Paling nggak ada prototipe produknya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh, ada yang mau nanya boleh silakan ya teman-teman ya. Ini ada kesulitan, jadi kita biar kelasnya itu aktif ya. Ini ada Sufyan sama Zafira yang VR ready. Yang lain ada kendala? Bisa disampaikan, bisa di kolom chat, bisa ditanyakan langsung juga ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ini ya, apa namanya, mencoba ya, yang mengirimkan hasil screenshotnya. Sambil saya cerita tentang teknologi yang akan berkembang ya. Jadi kaitannya dengan extended reality tadi, immersive teknologi. Di sini ada data dari Gartner tentang impact radar ya untuk tahun ini 2024. Di sini teman-teman bisa melakukan pemetaan konten teknologi. Kira-kira teknologi apa sih yang akan berkembang dalam waktu 6 sampai 8 tahun ke depan, atau yang paling cepat ya setahun ke depan. Di situ teman-teman bisa melihat dari data infografis di sini. Nah, salah satunya adalah teman-teman kan sekarang banyak background-nya di manajemen informatika ya, terkait informatika. Nah, tren-tren seperti spatial computing, digital twin, smart space, AI avatar, seperti itu ada neuromorphic, ada AI, ada blockchain. Di sini teman-teman bisa melihat data di sini ya, dari infografis di sini. Di sini ada teknologi yang kira-kira berkembang sangat pesat. Nah, ini salah satunya yang di area warna oranye di sini, yang akan berkembang pesat antara 1 tahun ke depan ya, termasuk yang sekarang mungkin kita sudah lihat tentang generatif AI ya. Ini nanti next levelnya itu nanti akan masuk ke responsible AI, ada intelligent application, ada human center AI gitu ya. Tapi kalau yang kebetulan saya di bidang desain, saya lebih arahnya pemanfaatannya di daerah di sini tentang digital twin. Bagaimana kita membuat dunia kembaran ya, tapi yang versi digitalnya. Jadi nanti kita akan terbiasa meeting menggunakan avatar 3D, lalu kita bisa memanfaatkan
konten-konten berbasis 3D untuk pembelajaran, untuk simulasi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin fokus, kira-kira apa sih yang mau kita fokuskan sesuai dengan skill atau passion saya gitu ya, teman-teman bisa membaca data di sini. Nah ini jadi ini akan berkembang mulai dari 1 sampai 1 tahun ke depan. Ada juga yang perkembangannya ini yang paling luar di sini itu 6 sampai 8 tahun ke depan. Ya teman-teman bisa membaca data ini. Atau yang terkait tentang Web3, ada analitik gitu ya. Silakan bisa memanfaatkan untuk ini ya data dari Gartner di sini agar kita bisa fokus membaca momentum, kira-kira skill apa sih yang perlu saya kuasai ya untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan market ke depan. Itu salah satunya. Nah, kenapa sekarang juga materi-materi pembelajaran itu arahnya ke salah satunya ke augmented reality atau XR ya. Karena memang sekarang 85% anak usia sekolah sekarang itu adalah pelajar visual dan kinestetik. Jadi hanya 15% yang berbasis auditori. Jadi sedangkan materi pembelajaran sekarang, kenapa kalau teman-teman pas kuliah itu gampang bosen? Karena biasanya dosen hanya bercerita satu arah di depan, tidak ada interaksi, tidak ada visual, tidak ada simulasi, seperti itu. Maka kenapa tadi saya sampaikan kita aktif di Padlet ya, saya ingin mengajak teman-teman itu merasakan juga ya bagaimana perkuliahan itu nggak hanya monoton dari satu arah dari saya saja, seperti itu. Nah, dengan kebutuhan 85% di situ, maka akan banyak dibutuhkan konten materi pembelajaran berbasis visual 3 dimensi. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu yang terlihat rumit, ya abstrak itu, bisa disampaikan dengan cara yang lebih simpel dan koheren seperti itu. Dan ternyata memang dari riset tersebut ada kenaikan rata-rata ketika konten pembelajaran itu dimasukkan dengan 3D dan simulasi, itu ada kenaikan rata-rata sekitar 17% seperti itu. Jadi ini memberikan efek yang menarik, yang mana berarti kebutuhan akan konten berbasis visual itu akan tinggi. Jadi kalau teman-teman paling tidak punya basic XR, artinya ketika nanti masuk ke dunia kerja ya bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, salah satunya adalah ini akan menjadi tren dan ini sudah ada teknologinya, yaitu HoloLens Mixed Reality. Artinya teman-teman paling tidak nanti ke depannya akan sudah terbiasa dengan teknologi seperti ini. Ini salah satunya. The mixed reality modern workplace is about ushering in the next evolution in computing and productivity. Work has a very different definition as we move into the digital revolution, where work means thinking and creativity and collaborating with others. I think the modern workplace is changing. It's affecting everyone. Why wouldn't we want to make people's jobs better when we can? Mixed reality allows us to find new ways to express creatively and also problem solve creatively. Information workers have been pretty well supported by technology over the past 3 decades, but there's a lot more that we need to do to support how the workplace is changing. More and more today, people are working remotely. They're not all located in the same physical building. Imagine being able to change the people you're meeting with, the place where you're meeting, or the content that you're collaborating around, all in a matter of seconds. It really unlocks new possibilities for the way that information worker can be productive. Inherently saying you want a PC on every desk implies that people have desks, but we know that there's a huge part of the workforce that actually don't have desks. In fact, we think 80% of the workforce are what we call first-line workers, and we think they number over 2 billion worldwide. When computers have the ability to understand the real world, a bunch of really powerful things can happen. We've been looking at the critical workflows for the first-line worker, and we are committed to bringing products to market to help them do their jobs more effectively. One of the first critical workflows that we uncovered was for the field service worker who often needs to call in for some expert help. And with mixed reality, we can bring the expert to them, and the expert can see what they're seeing and can annotate into their space and help them solve the problem and verify that's been done correctly. Another critical workflow that we've uncovered is around training employees on new products, processes, equipment. Companies are spending a lot of time and money on this today, and these things change often, and they're so critical to their operations.
Another area of opportunity is around space planning. Companies need help designing and plan out their spaces efficiently. Mixed reality enables them to view their designs with digital objects, and they can see them at scale, and they can walk through them and iterate before they have to make the costly decisions. And I think all those things come together to sort of shape what this modern workplace looks like as we go forward. Digital transformation is really impacting every industry, every company today. And the companies that we see that are most successful with digital transformation are those that empower their employees and rethink the employee experience all the way from the boardroom to the information worker and then onto the first line worker. In the past, Microsoft has focused mostly on providing us with ways in which we can do more. Now we're starting to entertain ideas of what it means to. Nah ini akan mengubah cara kita mempresentasikan sesuatu ya. Jadi dengan teknologi seperti ini, jadi teknologi ini sudah ada, jadi kita di level pemanfaatannya jangan sampai teknologinya sudah ada, sampai di kontennya pun kita harus import ya dari luar negeri. Jadi kalau semuanya sekarang kita bersaing secara fisik, secara teknologi, mungkin kita secara hardware kalah lah ya dengan produk dari Microsoft, dari Meta, dari Apple ya. Tapi ya jangan sampai ngisi kontennya pun kita di situ tidak bisa ya. Jadi teman-teman di sini disiapkan juga bagaimana kita bisa mengisi konten di dalam teknologi XR di situ bisa di-develop secara mandiri. Nah ini salah satu contoh juga hasil ini saya buat event di tahun 2017 atau 2018 ya. Itu namanya si Creative Camp. Ini program se-Asia Tenggara dilombakan. Dan uniknya adalah ini di level SMK mereka sudah terbiasa membuat namanya AR School ya. Ini 2018 ya, berarti udah beberapa tahun yang lalu. Itu mereka sudah membuat konten di sekolah mereka itu berbasis augmented reality. Jadi tampilan di kelas-kelas mereka itu mading mereka itu sudah berbasis digital semua. Ini akan menjadi target kita 1 jam ke depan ya, kita bisa membuat develop konten seperti itu. Jadi mereka membuatkan simulasi ya untuk pembelajaran. Nah ini kolaborasi antara guru dengan siswa membuat aplikasi siswanya, dan konsep pembelajarannya adalah guru-guru. Nah, target kita ya sampai dengan siang nanti kita bisa membuat produk seperti ini, tapi dengan aplikasi yang simple. Kalau dulu kan ribet ya. Kalau kita harus mendevelop seperti ini itu kan kita perlu waktu yang lama. Oke, saya sambil cek di sini. Oke, beberapa sudah mengirimkan ya, meskipun nggak semuanya. Di handphonenya sudah support dengan virtual reality. Sekarang kita akan coba mulai masuk karena tinggal 1 jam ke depan ya, bagaimana kita bisa mendevelop ke arah yang augmented reality. Jadi yang pertama di sini kita sudah lihat
handphone teman-teman sudah bisa untuk VR ya. Artinya bisa dimaksimalkan untuk pembuatan konten berbasis virtual reality juga, seperti itu ya. Nah, untuk konten augmented reality biasanya itu identiknya adalah teman-teman tentunya terbiasa pakai Unity, itu kan biasanya menggunakan ini ya, Vuforia ya di sini. Nah, sebenarnya di teknologi augmented reality di sini ada beberapa konten yang bisa kita maksimalkan ya. Jadi sebenarnya untuk augmented reality di sini itu bisa dimanfaatkan untuk manufaktur, seperti itu ada untuk berbasis lebih arahnya kepada basis simulasi ya. Dan di sini juga sebenarnya bisa dipetakan dari Vuforia di sini. Vuforia Engine ini sebenarnya dikembangkan oleh ini ya, ptc.com ya, dengan produk Vuforianya ya. Jadi sebenarnya di sini ada banyak konten yang bisa dimaksimalkan ketika kita menggunakan Vuforia Engine atau Vuforia Studio. Tapi ya ini versinya ada yang berbayar ya. Di sini ada Vuforia Expert Capture, jadi yang tadi yang saya share penggunaan berbasis mixed reality ya, itu sebenarnya menggunakan engine di sini, menggunakan Vuforia Expert Capture ya di sini ya. Ya, sekarang sudah dikembangkan dengan berbasis AI juga ya. Nah, teman-teman bisa melihat industrial manufacturers are expected to face millions of unfilled jobs in the next decade. Their ability to leverage existing resources and improve productivity has never been more important. Now is the time to evolve how workers access and learn critical information, to reduce scrap, rework, and training cost, and save manufacturers tens of millions of dollars a year. Nah, ini langsung bisa dipakai. We've created Vuforia Expert Capture. It's the fastest, easiest way to create powerful step-by-step instructions that help frontline workers get their jobs done quickly and accurately. Knowledge is easily recorded without the need for existing assets or causing disruption to high-value workers, and used to create step-by-step instructions highlighting safety precautions and relevant locations. Content is easily fine-tuned, published, and managed through a secure SaaS-based environment and automatically optimized for viewing on Microsoft HoloLens. Nah ini ya, jadi engine-nya bisa menggunakan dari PTC Vuforia di sini ya. Jadi ini salah satu contohnya. Produknya sebenarnya banyak, jadi saya sebenarnya tidak hanya memfokuskan pada satu produk ya yang punya Vuforia. Tapi di sini saya memberikan gambaran bahwasanya itu sebenarnya sudah ada engine-nya. Salah satunya ada Vuforia Studio. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa ekspor sendiri, ada Vuforia Engine-nya, ada Vuforia Charge-nya. Tapi di sesi kali ini saya tidak akan fokus pada developer Vuforia di sini atau Vuforia Engine di sini ya, karena tentu waktunya harus cukup panjang kalau saya menjelaskan step by step dengan yang Vuforia ini. Ada yang raise hand, Raffi Aprilian. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Raffi Aprilian. Silakan. Saya nggak ngecek di sini ya. Oke, sambil saya cerita ya. Jadi kalau dia mau tanya boleh, nanti bisa langsung disampaikan ya. Bisa di kolom chat juga bisa, karena saya baru kali ini menggunakan platform ini ya. Ikonnya ya. Oke, sambil saya lanjutkan cerita. Jadi teman-teman di sini bisa manfaatkan bagaimana ke depannya augmented reality bisa dimanfaatkan di manufaktur ya di sini ya. Dan engine studionya sudah ada, sebenarnya teman-teman bisa ekspor sendiri. Tapi untuk contoh base case kita pagi hari ini, saya akan menggunakan ini ya, teman-teman bisa cek di Play Store. Saya suruh pencet. Di Play Store, teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwasanya
teman-teman sudah punya Google Play Service for AR ya, artinya sudah ini ada Google Service untuk augmented reality. Nah, biasanya ada penggunaan teknologi AR Core, tapi kalau tidak ada pun nggak masalah. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk contoh kasus di pagi hari ini adalah kita menggunakan namanya Halo AR. Nah, oke, silakan teman-teman bisa masuk ke Play Store, nih ya, tampilan di Play Store. Lalu bisa ketikkan Hello AR dan bisa langsung diinstal. Silakan saya beri waktu 5 menit ya, teman-teman pastikan semuanya sudah menginstal aplikasi Hello AR. Jadi kebetulan kalau Hello AR ini versi yang apa istilahnya, versi yang instan ya. Jadi banyak aplikasi lain yang versi instan, tapi kalau kita mau masuk ke versi developer yang mau customize total dari nol itu bisa menggunakan Unity dan Vuforia. Tapi kalau untuk kali ini saya akan menggunakan pencontohannya itu menggunakan yang Halo AR di sini. Oke, silakan diketikkan di Play Store-nya, ketik Halo AR, diinstal, dan yang sudah berhasil install silakan di screenshot ya halaman ini. Sebagai bukti teman-teman handphonenya sudah terinstall aplikasi Hello AR 3D Creator and Scanner. Silakan saya beri waktu 5 menit. Hasilnya dikirimkan ke Padlet baru kita masuk ke step selanjutnya. Kalau belum ada yang ngirim, saya belum bisa lanjut ke step berikutnya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, ingin bertanya boleh ditanyakan. Sambil menunggu install, apakah ada kendala bisa disampaikan? Yang sudah berhasil install aplikasi Hello AR ya, silakan di-share. Zafira, maaf Pak, HP saya tidak kompatibel dengan aplikasi. Oke, nggak apa-apa, berarti Zafira masih belum ready ya handphonenya untuk Halo AR. Oke, nggak apa-apa, sambil kita tunggu yang lainnya. Adakah yang sudah bisa berhasil kompatibel dengan handphonenya untuk aplikasi Hello AR?
Ini masih yang VR ya, yang VR ready, yang Halo AR teman-teman. Oke, ini sudah ada yang berhasil, 1. Oke, ada lagi yang sudah berhasil, ya paling nggak ada beberapa, biar saya bisa lanjut next step. Berikutnya saya bisa cerita cara penggunaannya. Oke, sudah ada yang berhasil 1, kita tunggu ya, 5 menit lagi yang sudah berhasil dikirimkan screenshot-nya ke sini ya. Oke, sudah ada 2 ya yang berhasil. Oke, sambil menunggu mungkin saya sambil ini ya. Jadi yang sudah berhasil, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, tampilan di Halo AR-nya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada tutorialnya, dan ini sangat simple sekali ya, mungkin bisa dimanfaatkan penggunaan bagi yang memang belum punya basic sama sekali. Kalau dulu memang beberapa tahun yang lalu, kalau kita mau mendevelop atau mau membuat konten berbasis augmented reality, ya kita harus bisa mulai dari coding, kita harus install Unity, kita harus pakai Euphoria buat akun, dan itu tahapannya panjang sekali. Tapi sekarang kita dengan adanya teknologi yang aplikasi yang saat ini ya, kita akan dipermudah. Contohnya di sini kita tinggal capture salah satunya gambarnya saja ya. Ini kan di sini sudah ada tulisan, di sini take foto ya. Jadi kita bisa snap foto physically di sini. Nah, setelah di capture, dan ini sudah connect juga ke aplikasi, ke platform Sketchfab. Sketchfab itu adalah platform yang menyediakan, ini ya teman-teman ya, platform yang digunakan untuk menyediakan aset 3D ya. Jadi sudah connect aset 3D. Jadi kalau teman-teman juga belum punya basic 3D design, tidak bisa memodelkan 3D, tidak usah khawatir. Di sini sudah ada banyak 3D aset 3D gratis, namanya sketchfab.com. Artinya si aplikasi Halo AR ini bisa langsung connect dengan konten yang ada di sini, di Sketchfab. Ini contohnya di Sketchfab. Nah, kalau sebenarnya kita mau ngetes ya teman-teman ya, mau ngetes di sini, teman-teman bisa buka Sketchfab ya, sketchfab.com.
Nah ini ya, ini sumber aset 3D yang bisa kita manfaatkan ya, konten apapun ada semuanya di sini. Nah ini ya, mau tentang arsitektur, mau tema tentang apapun, itu semuanya ada di sini, di Sketchfab. Jadi ini sudah saling terkoneksi ya antara Halo AR dengan Sketchfab. Dan nanti hasil output project kita itu langsung bisa kita share, kita publish karena sudah punya link tersendiri dan sudah ada QR code-nya ya, seperti ini. Nah, hasil outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bisa mau visualkan sebuah buku, yang bukunya biasanya flat ya, nanti bisa ada aset 3D-nya. Contoh ini kan ada buku tema mungkin gajah gitu ya, buku anak-anak gitu. Ketika disorot, langsung muncul 3D gajahnya, dan di situ ada story berupa videonya, itu bisa dimasukkan. Oke, get started di sini ya. Langsung kita start saja, kita mulai. Tampilannya kalau lebih seperti ini. Di bagian bawah ada menu, ada scan. Jadi kalau kita mau scan QR code atau scan marker, itu ada di sini. Sedangkan kalau kita mau membuat project baru, kita tinggal pilih create. Kalau kita mau mencari, jadi kita cari apakah di sekitar kita, di sekitar lokasi kita itu ada konten berbasis AR-nya yang menggunakan Halo AR, itu bisa kita gunakan yang ekspor di sini. Kalau profile, kalau kita mau membuat akun, kita bisa membuat profil baru di sini ya. Ini saya hapus dulu biar tidak ada duplikasi ya. Sebentar. Oke, saya kosongkan dulu. Oke, nah kalau sudah ditampilkan seperti ini, kebetulan saya sudah login ya, bisa login di sini. Nah, ini tinggal teman-teman yang belum punya akun bisa langsung login saja. Biasanya dia langsung connect dengan atau registrasinya bisa langsung menggunakan Gmail ya, seperti itu. Oke, kalau sudah tampil seperti ini di bagian bawah, ini kalau tadi teman-teman tampilnya masih di home ya. Di sini sebenarnya udah ada guide-nya ya, ada contoh-contoh tutorialnya, feature video, contohnya di sini ya. Kalau saya play di sini, ini contoh-contoh hasilnya ya. Nah, ketika disorot seperti ini, langsung muncul aset visual 3D-nya ya. Jadi buku yang kita punya di rumah kita ya bisa kita jadikan marker semuanya. Termasuk foto gitu ya, foto-foto kita pas disorot gitu langsung muncul. Jadi kalau foto jadian kita ada anniversary-nya disorot nanti muncul videonya bisa gitu kan. Bisa dimanfaatkan. Contoh lain di sini ya. Jadi target kita nanti kita akan buat sebuah project yang isinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini dia berbasis suara ya, jadi semacam simulasi. Jadi kalau gitarnya disorot, di scan, dia ada suara kuncinya ya. Di sini. Nah, ini cukup unik ya. Jadi teman-teman bisa explore di sini. Kira-kira sebagai ide ya, ide awal. Kira-kira kita bisa manfaatkan untuk apa saja sih di situ. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Nah, ini banyak contohnya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan banyak ide ya, referensi melalui contoh-contoh di sini. Nah, tapi kalau kita mau buat yang baru, kita tinggal pilih create di sini. Nah, create ini di sini ada langsung ada dua opsi trigger. Trigger itu istilahnya markernya ya. Trigger itu pemicu. Pemicunya itu bisa ada dua. Pemicunya berbasis gambar atau tadi ya, gambar itu seperti yang tadi. Jadi kalau ada gambar apa, ketika disorot dia langsung muncul 3D-nya seperti itu.
Ada juga yang dia berbasis lokasi. Jadi kalau kita ada di lokasi titik tertentu sesuai dengan koordinat dari ini ya, apa namanya, map ya. Berarti nanti si 3D-nya atau aset kontennya akan muncul. Jadi kayak dulu kan kita bisa pas main game Pokemon Go ya, Pokemonnya muncul di daerah mana gitu ya, itu berbasiskan triggernya berbasis location. Nah ini kalau kita buat sendiri engine-nya di Vuforia, di Unity ini cukup lama ini. Tapi di sini cukup simple, kita tinggal disuruh milih kita mau triggernya pakai apa, pemicunya mau pakai image atau mau pakai location. Nah di sini saya akan contohkan yang berbasis image ya, klik image. Nah langsung kamera saya langsung aktif, kamera saya aktif. Dan saya sudah menyiapkan sebuah kertas kartu nama saya ya. Ini akan saya jadikan sebuah marker. Ya, saya jadikan marker. Jadi saya tinggal capture area ini ya, area marker saya di sini. Kalau teman-teman belum siap markernya, boleh pakai kartu debitnya gitu ya. Atau pakai kartu tab-nya ya, apapun yang bisa dipakai. Yang penting jangan kartu KTP atau SIM ya, karena kan ada data privasi teman-teman ya. Intinya ada gambar di sekitar kita, bisa semuanya dijadikan marker. Bisa contohnya ada buku gitu ya, bisa dijadikan marker. Ini saya contohkan ya. Di sini saya tinggal foto saja, saya arahkan. Jadi kalau pas disorot seperti ini ya, ini saya crop. Nah ini ya, saya foto. Dan di sini kita bisa crop area mana yang akan memunculkan sebagai pemicu markernya. Jadi kalau marker ini disorot, maka muncul kontennya di situ. Nah, setelah itu di sini ada beberapa konten yang bisa dimasukkan. Yang pertama kita bisa masukkan yang berbasis image ya. Di sini sebenarnya ada beberapa, ada berbasis video. Jadi konten isinya ketika di-scan nanti muncul video, bisa juga berbasis image, bisa berbasis teks, berbasis 3D, berbasis audio, dan juga link. Nah, contohnya kalau disorot di sini, saya akan coba memasukkan, kalau image terlalu biasa ya, saya akan coba masukkan sebuah video. Ya, video. Nah, videonya ini bisa kita record sendiri, take video. Tapi kalau take video sendiri, itu durasinya hanya kurang dari 1 menit ya, nggak boleh lebih dari 1 menit. Atau kita rekam dulu, upload video yang sudah ada. Nah, kalau ini kan record langsung ya, jadi langsung aktif kameranya. Kalau yang di sini kita sudah punya aset video, kita tinggal upload. Atau bisa juga kita yang sudah punya aset video yang sudah diupload di apa namanya, di YouTube ya, kita bisa langsung masukkan. Contohnya di sini ya, saya klik YouTube. Artinya kalau marker saya di sini, saya masukkan video dari YouTube, ya saya tinggal cari saja di sini. Asalkan video kita sudah terupload di YouTube ya. Nah ini, kita tinggal cari kata kuncinya. Nah, di YouTube ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini contohnya ya. Saya akan cari hasil dari pencarian. Oke, saya coba masukkan ini. Ini ya, saya pilih videonya. Jadi ketika marker ini, gambar ini saya jadikan pemicu disorot, maka akan memunculkan video yang diambil dari YouTube ya. Dia langsung terkoneksi di sini. Kita tunggu beberapa saat. Sampai si preview videonya muncul di halaman bagian atas di sini.
Ini sambil kita tunggu ya, ini agak lama. Tergantung koneksinya ya sebenarnya ya. Cuman ini karena saya buka beberapa aplikasi sekaligus ya. Oke, sambil teman-teman langsung bisa praktekkan ya di sini ya. Ini tadi videonya masih proses. Oke, sambil kita tunggu ya. Jika saya sambil buka screencast ya, jadi mungkin agak berat juga. Nah ini ya, kalau sudah videonya sudah masuk di sini, kita tinggal atur ya videonya, posisinya, rotasinya contohnya di sini. Oh ini double di sini. Oke, sambil menunggu, silakan bagi yang mungkin ada kendala boleh disampaikan. Kebanyakan ada beberapa yang tidak kompatibel ya. Oh iya, banyak yang tidak kompatibel ya. Oke, nggak apa-apa ya, masih belum kompatibel ya, memang belum bisa kali ya, belum support dengan handphonenya ya. Kalau nggak salah yang di Android sama iPhone sebenarnya beberapa bisa ya, sudah bisa. Cuman ya itu masih belum tahu versi berapa yang tidak kompatibel. Mungkin teman-teman bisa cari referensi kira-kira kenapa yang Halo AR itu tidak kompatibel dengan ini ya punya teman-teman ya. Nah ini ya, contohnya ini ya. Jadi saya bisa atur rotasinya di sini. Ya ini kita bisa atur videonya munculnya seberapa besar ya. Nah di bagian kita ini. Nah ini bisa atur. Kalau sudah di video ini pun kita sebenarnya bisa menambahkan tidak hanya video ya, bisa juga teks ya. Jadi kalau teksnya mau ditambahkan bisa ditambahkan teks di sini. Saya contohkan satu dulu berupa video. Ini saya klik next. Nah jangan lupa diberi nama ya, profile. WP ke profile contohnya. Terus di sini kita bisa tambahkan ini ya, saya cancel dulu. Kita tambahkan koleksi. Jadi satu project itu bisa kita jadikan satu koleksi ya.
Jadi contohnya teman-teman ingin membuat project temanya tentang pengenalan planet-planet gitu ya. Planet-planet atau planetarium gitu ya. Jadi kita harus buat satu koleksi planet gitu ya. Nah, di dalamnya nanti bisa isinya Merkurius, Venus, Bumi, itu ya. Itu semuanya ditampilkan dalam satu collection. Nanti kalau kita buat lagi tema dinosaurus gitu ya. Berarti kita harus buatkan satu koleksi yang temanya tema dinosaurus. Ini saya buat koleksinya namanya Wapik ya tadi ya. Ini beri nama. Terus deskripsi ini bisa dimasukkan, bisa opsional. Terus ini saya pilih public ya. Jadi biar bisa diakses. Nah ini. Kalau sudah di sini, jadi ketika trigger ini disorot, maka dia akan menyalakan video ya dari YouTube tadi. Ini kita bisa memasukkan juga, contohnya di ini bisa added hyperlink ya, artinya kita bisa melampirkan link. Contohnya kalau teman-teman punya kartu nama, ketika disorot langsung bisa muncul videonya, plus bisa langsung connect ke Instagram teman-teman, itu bisa. Atau bis location juga bisa diaktifkan. Kalau sudah, klik save. Ya, simpan. Kita arahkan, jadi ketika saya sorot ke sini ya, maka otomatis dia akan mencari video yang tadi yang diambil dari YouTube ya. Nah ini, dia langsung muncul videonya, dan kita bisa langsung putar ya. Nah, seperti ini. Yang sudah berhasil seperti ini, jangan lupa di screenshot ya, dan bisa dikirimkan ke Padlet kita. Nah, seperti ini. Ini saya akan coba kirimkan. Nah, ini ya. Hasilnya bisa dikirimkan ke Padlet ya. Jadi ketika disorot, si marker itu akan menampilkan konten kita. Ini ya. Jadi kalau yang di belakang ini, karena kita belum jadikan pemicu, berarti dia masih belum bisa muncul ya. Tapi kalau ketika markernya sudah kita jadikan pemicu di sini, nah dia otomatis langsung menampilkan videonya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman bisa mencoba. Yang sudah berhasil bisa mengirimkan ya. Kita kirimkan ke sini ya. Yang sudah berhasil, silakan bisa melampirkan hasilnya ya. Tapi yang masih belum berhasil menginstal nggak apa-apa ya. Jadi ya memang nggak bisa dipaksakan ya. Karena belum support dengan smartphone-nya ya. Jadi ini cukup mudah. Kalau teman-teman mungkin dulu kalau membuat konten berbasis AR itu agak susah dan lama. Ini salah satu opsi bagi yang memulai ya. Bisa diperkenalkan penggunaan AR itu dengan menggunakan aplikasi Halo AR di sini. Nah, okay. Silakan dicoba salah satu yang sudah berhasil. Tadi sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Avia, Arima, Dwi, sama ini nggak ada namanya. 2 di sini bisa Putri ya. Bisa mencoba untuk mencoba satu marker. Markernya berupa gambar. Nanti ketika gambarnya disorot langsung muncul si videonya ya, video yang bisa diambil dari YouTube seperti ini. Oke, silakan dicoba. Bagi yang mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Sebelum saya nanti coba contohkan yang konsep berikutnya, bagaimana kita masukkan aset 3D atau kita bisa masukkan aset audio ya. Audio untuk masuk ke dalam marker. Jadi kalau pas disorot, nanti langsung ada video storytelling atau audio storytelling yang menjelaskan, contohnya ini penggunaan apa gitu ya. Ada narasinya seperti itu. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Silakan bisa mencoba untuk membuat satu project yang bisa menampilkan video terlebih dahulu. Silakan.
Oke, yang sudah berhasil boleh di-share hasilnya. Apakah ada kendala yang sudah berhasil di sini? Karima, Dwi, Putri, siapa nih? Ini. Silahkan di-share ya hasilnya. Baru nanti kalau sudah ada beberapa yang berhasil, baru nanti saya akan jelaskan yang fitur berikutnya. Ini gimana nih? Masih ada kendala atau enggak ini? Saya masih belum lihat update progresnya teman-teman.
Oke, karena ini saya masih belum lihat progresnya ya, karena waktu tinggal sebentar lagi. Saya tetap akan lanjutkan. Berikutnya adalah kita bisa memasukkan lagi. Contohnya di sini ya. Saya sudah punya sebuah marker lagi. Jadi kita bisa menggunakan dua marker yang berbeda ya. Kita crop di sini. Dan di sini sebenarnya kita bisa masukkan beberapa konten, tidak hanya image ya. Kita bisa juga masukkan teks. Dan di sini ya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa masukkan di sini. Dan dalam satu marker itu bisa dimasukkan lebih dari satu. Contohnya tadi saya masukkan teks, lalu di sini saya bisa juga masukkan 3D model. Nah ini ya, 3D model ini kita bisa masukkan, contohnya from URL. Nah, jadi kita bisa ambil aset 3D kita ya. Filenya bisa GLTF, GLB, maksimal 100 mega ya di sini ya. Tinggal di copy paste di sini ya. Cuman ini saya masih belum punya aset 3D ya. Yang sudah saya ini. Jadi opsinya adalah kita bisa menggunakan dari contoh di sini, example di sini. Nah ini ya, di sini ada dari library-nya sudah ada contohnya. Atau juga kita bisa ambil dari aset kita yang sudah ada di ini ya, di Sketchfab ya. Contohnya saya sudah punya akun Sketchfab di sini. Ini aset-aset yang sudah kita punya di sketchfab.com itu bisa kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam marker kita. Ke sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, biasanya ini tergantung besar kecil dari size dari aset kita ya. Oke, kita tunggu sampai asetnya masuk. Yang sudah berhasil mencoba, boleh di-share ke sini ya. Oke, sambil kita tunggu, saya akan contohkan hasil pendampingan saya dengan beberapa mahasiswa MBKM di tempat saya ya. Ini MBKM 3. Nah, sebenarnya tadi saya inginnya teman-teman aktif dan hasilnya bisa terlihat seperti ini ya. Ini beberapa contoh. Nah ini ya. Jadi sebenarnya saya inginnya teman-teman hasilnya itu bisa maksimal seperti contoh-contoh di bawah ini ya. Di beberapa desain, beberapa marker. Nah, ketika di play ya, itu kan lebih seperti ini. Nah ini ya. Sebenarnya idealnya teman-teman bisa menghasilkan beberapa produk seperti ini ya. Tematik seperti ini. Jadi setiap marker dia akan memunculkan aset 3D seperti ini. Dan ada narasi suaranya, seperti ya, ada informasinya. Nah, cukup dengan menggunakan aplikasi Halo AR ya di sini. Nah, ini beberapa contoh yang dihasilkan mahasiswa yang bergabung di WAPIK ya. Nah, ini ada video, ada 3D yang masuk. Nah, ini ya, teman-teman bisa maksimalkan ya. Contoh lain adalah ini tema bangun ruang ya. Jadi bisa masuk ke semua tematik ya, matematika,
bisa ke ini teman-teman dari matematika, ada teman-teman dari PAUD yang mereka membuat bahan ajar untuk anak-anak PAUD gitu ya, salah satunya. Tunggu ya. Ini ada suara. Jadi tidak hanya 3D, ada narasi juga yang menjelaskan ya. Nah, jadi sebenarnya target teman-teman tadi, karena ini saya lihat agak pasif ya, kurang aktif. Jadi saya sambil menunggu sebenarnya. Ini saya contohkan ya, hasil yang tadi disampaikan itu semuanya hampir sama. Kita menggunakan aplikasi di Halo AR. Di contohnya aset 3D sudah masuk. Kita tinggal klik next ya. Kita masukkan kemana di sini ya. Kita simpan. Jadi ketika disorot, dia akan memunculkan aset yang sudah kita siapkan. Nah ini, kecepatan ini biasanya tergantung dari berapa besar aset yang kita masukkan ya di sini. Nah di sini masih lihat ya, masih loading ya. Prosesnya agak lambat karena saya sambil screencast ya, sama koneksi di sini mungkin agak terlambat. Nah, jadi teman-teman yang sudah berhasil meng-capture seperti ini, bisa langsung di screenshot ya, bisa langsung di screenshot. Ya. Dan langsung bisa dikirimkan ke ini ya, bisa langsung dikirimkan ke project kita. Nah ini ada berhasil. Sufyan sudah berhasil memasukkan satu video ya. Oke, ini sudah oke. Ini videonya langsung dari TikTok ya. Oke, sudah oke. Jadi bisa dioptimalkan ya. Ini teman-teman yang lain yang handphonenya tadi sudah support, bisa dicoba hasilnya, screenshotnya bisa dikirimkan ke Padlet agar teman-teman yang lain bisa melihat juga ya progresnya, dan kalau bisa dikemas lebih bagus. Ya, contohnya di sini juga ada seperti ini ya. Jadi kontennya bisa teman-teman develop sendiri, artinya tidak hanya mengambil dari YouTube gitu ya. Ini juga bisa. Nah, ini ya, bisa dioptimalkan ya konten seperti ini. Bisa dimasukkan video seperti ini, bisa dimasukkan aset 3D gitu. Nah, malah unik ini yang masuk di sini jurusannya PAUD, jurusan ekonomi, terus ada yang jurusan sejarah. Nah, ini contoh jurusan PAUD ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih teman-teman ya, bisa dioptimalkan projectnya. Jadi bisa bervariasi, ada satu marker, satu desain marker itu isinya video, desain marker yang lain isinya audio, desain marker yang lain isinya 3D seperti ya, bisa dimaksimalkan seperti itu.
Nah, untuk pembuatan desain markernya ini bebas sebenarnya. Kalau teman-teman biasa pakai Photoshop, pakai Corel juga boleh. Tapi kalau males pakai Canva juga boleh. Kan sekarang cukup instan ya, jadi teman-teman bisa optimalkan. Dan kalau 3D-nya ada animasinya juga bisa bergerak seperti ini ya. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Jadi saya berharap teman-teman yang bergabung di sesi perkuliahan kali ini ya, itu bisa memaksimalkan ya. Tadi yang saya sampaikan itu baru basic ya, menggunakan aplikasi yang instan, karena kalau dalam waktu 2 jam kan nggak mungkin bentuknya dalam waktu workshop yang full ya. Jadi mulai dari yang basic dulu, artinya teman-teman bisa manfaatkan meskipun ada sedikit kendala, ada beberapa handphone yang tidak support ya. Nanti bisa mencari opsi yang lain, karena tidak hanya Halo AR, ada beberapa ya unit AR seperti itu. Ada assembler gitu. Tapi kalau kita mau mendevelop dari nol, kita juga bisa manfaatkan, tadi saya flashback lagi, kita bisa pakai Unity dan Foria Engine ya, itu bisa kita maksimalkan seperti itu. Oke, itu mungkin ya, karena ini sudah pukul 10, sudah 2 jam, dan di sini teman-teman mungkin sudah punya sedikit gambaran ya, wawasan bagaimana kita manfaatkan untuk pembuatan media-media konten berbasis AR di sini ya. Sebenarnya kita masih fokus yang AR ya. Sebenarnya di next levelnya itu ada kita mendevelop berbasis VR dan metaverse ya. Contoh-contoh yang dihasilkan di teman-teman di sini itu arahnya ke metaverse, ke VR, dan sampai dengan ke mixed reality ya. Salah satunya arahnya ke sana. Tapi nggak apa, ini kan baru perkenalan awal, artinya teman-teman paling tidak punya sedikit wawasan, gambaran bagaimana pemanfaatan AR yang mudah, simple, yang bisa diaplikasikan ke semua aspek, dan kepada yang levelnya masih beginner pun masih bisa mendevelop ya secara langsung kontennya. Jadi tidak hanya yang jago coding ya, atau 3D yang bisa membuat konten AR, tapi semuanya bisa mendevelop secara mudah gitu dengan adanya platform saat ini yang semakin mudah. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih teman-teman, sama 2 jam ini sudah bergabung ya, meskipun masih ada beberapa kendala, dan juga tadi dari 66 user yang gabung tadi yang aktif hanya beberapa. Semoga kedepannya teman-teman di sesi yang seperti ini bisa lebih proaktif ya, untuk bisa memaksimalkan sesi sharingnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh di Padlet ya, atau bisa juga di platform lain, mungkin bisa kontak ke tim dari Bisai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau di di sini di microphone-nya bisa di-unmute ya. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya sampai sesi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Silakan nanti bisa dioptimalkan pengetahuannya di bidang terbaru ya, immersive teknologi, dan khususnya teknologi yang berbasis XR atau extended reality. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.